Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 AB4604 akan merealisasikan hasil kerja kami yaitu analisis strategi kebijakan dan bisnis garasi alih kopi. Dengan anggota saya sendiri Tiara Galuskar Arum, Malva Klairina Fauzia, Rafa Alea, Muhammad Bimo Aldiansyah, dan satu teman kami yang tidak bisa hadir yaitu Rizky Aditya. Boleh di next? Yang pertama yaitu latar belakang. UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk industri kopi yang terus berkembang sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda. Garasi alih kopi berlokasi di Bojong Soang, Bandung, hadir dengan konsep sederhana yang menargetkan mahasiswa dan masyarakat lokal. Namun, bisnis ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM, kemudian operasional yang tidak konsisten, dan strategi pemasaran yang belum optimal. Persaingan yang ketat di industri kopi mendorong perlunya strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan dari bisnis garasi alih kopi itu sendiri. Boleh next? Kemudian, ada landasan teori. Strategi adalah rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan mencapai keunggulan kompetitif, menurut Mintzberg dan Quinn. Nah, dalam konteks kebijakan bisnis, strategi mencakup visi, misi, dan analisis SWOT sebagai alat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat manajemen puncak. Nah, strategi fungsional berfokus pada pendekatan di bidang tertentu seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia untuk menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan keterampilan khusus. Sementara itu, strategi bisnis dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan memenangkan persaingan dengan langkah-langkah inovatif, termasuk pengembangan produk, pemasaran efektif, dan pengelolaan sumber daya yang optimal. Nah, model Five Forces Porter digunakan untuk menganalisis daya saing bisnis melalui 5 aspek utama: ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk pengganti, dan persaingan antar pelaku bisnis. Model ini membantu organisasi memahami posisi kompetitif mereka di pasar dan merancang strategi yang relevan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis strategi korporat. Yang pertama ada growth strategy. Menurut Gartner Glossary, growth strategy adalah sebuah rencana yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengatasi berbagai tantangan, baik pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang, agar dapat merealisasikan tujuan perusahaan demi memperluas pasar perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada stability strategy. Strategi perusahaan untuk bertahan dalam suatu bisnis yang sedang dijalankan atau bisa dikatakan bisnis yang tidak dapat tumbuh atau sedang menyusut. Contohnya layanan yang sama, pangsa pasar yang sama, dan aktivitas bisnis yang sama. Next. Lalu yang ketiga ada growth strategy atau strategi pembaruan. Merupakan sebuah strategi yang umumnya diterapkan pada suatu perusahaan saat perusahaan sudah berada pada masalah, misalnya permasalahan finansial dan harus segera bangkit atau memutarbalikkan situasi. Next. Di sini metode penelitian yang kita gunakan adalah menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh garasi alih kopi. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemilik usaha yaitu Bapak Adi Nugroho selama 3 hari berturut-turut dengan fokus pada operasional, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, artikel, berita, dan laporan industri alih kopi yang relevan untuk mendukung analisis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menggali pemahaman mendalam mengenai tantangan internal dan juga eksternal yang memengaruhi daya saing bisnis, serta merumuskan strategi yang relevan untuk pengembangan usaha. Selanjutnya, terdapat akar masalah dari hasil wawancara yang kami lakukan. Garasi Alkopi ini memiliki beberapa masalah. Untuk masalah utamanya itu penjualan belum optimal yang disebabkan oleh yang pertama kurangnya SDM, kedua jam
operasional tidak menentu, dan ketiga target market terbatas. Dari kurangnya SDM sendiri disebabkan karena sulitnya mencari SDM dengan kriteria khusus yang diinginkan oleh garasi alih kopi. Kemudian yang kedua, pergantian karyawan yang sangat tinggi karena eh, tidak memenuhi kriteria yang diinginkan dan menyebabkan keterampilan SDM yang tidak memadai. Untuk jam operasional sendiri di sini tidak menentu karena menyesuaikan jadwal owner. Dan yang terakhir itu adalah target market terbatas, yaitu dikarenakan pemasaran dan promosi dari garasi alih kopi tersebut masih terbatas, lokasi dan aksesnya pun masih terbatas, dan kurangnya pemahaman pemasaran digital. Dan yang kami simpulkan dari ketiga akar masalah ini, yaitu kurangnya pelatihan dan fokus pada owner. Next. Baik, selanjutnya itu ada strategi. Eh Strength opportunities. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah melakukan pelatihan barista untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti mengikuti pelatihan di tempat seperti Kopi Hub Academy yang berlokasi di Jalan Dago. Pelatihan ini akan memastikan bahwa staf yang bekerja memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan kepada pelanggan. Selain itu, dengan semakin berkembangnya tren digital, garasi alih kopi bisa melakukan digital marketing. Dan selanjutnya ada strength strength trades. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah diversifikasi produk kopi seperti menawarkan varian non kafein untuk menjangkau konsumen yang mencari alternatif kopi, memperluas pasar dalam memberikan variasi pilihan kepada pelanggan. Selain itu, Garasi Alih Kopi dapat berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperkenalkan produk kopi mereka. Kolaborasi ini dapat meningkatkan daya tarik konsumen lokal, memperkuat hubungan dengan komunitas, dan menciptakan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada weakness opportunities, menambahkan pekerja part-time untuk mendukung operasional dengan dengan menambah tenaga kerja yang fleksibel, bisnis dapat berjalan lebih lancar tanpa mengandalkan terlalu banyak pada staf yang tetap, yang akan mengurangi beban kerja yang berlebihan pada pemilik staf utama. Selain itu, Garasi Kopi dapat membuat program loyalitas pelanggan seperti memberikan diskon atau reward untuk pelanggan setia. Program ini akan mendorong pelanggan untuk kembali membeli, menciptakan hubungan jangka panjang dan lebih yang bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada weakness traits. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi pemborosan, pengelolaan yang lebih baik dalam aspek produksi, distribusi, dan manajemen stok dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, Garasi Alih Kopi perlu melakukan inovasi produk kemasan yang lebih praktis, terutama untuk konsumen dengan gaya hidup sibuk atau on the go. Kemasan yang menarik dan mudah dibawa akan menarik minat pelanggan yang mencari kenyamanan dan kepraktisan dalam mengonsumsi kopi. Baik, dari yang tadi kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa garasi alih kopi memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar kopi yang kompetitif. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemasaran yang kurang optimal, rendahnya diferensiasi produk, dan ketergantungan pada pemilik, peluang eksternal seperti dukungan pemerintah, perubahan gaya hidup masyarakat, dan kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ancaman persaingan, perubahan preferensi konsumen, dan fluktuasi harga bahan baku. Strategi utama meliputi pelatihan barista, optimalisasi digital marketing, diverifikasi produk, inovasi kemasan, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Efisiensi operasional dan program loyalitas pelanggan juga menjadi prioritas. Untuk sukses diperlukan komitmen, investasi, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi dengan dinamika pasar. Dengan pendekatan ini, garasi alih kopi berpotensi menjadi bisnis yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Next. Berikut merupakan bukti bahwa kelompok kami sudah upload jurnal Sinta 5. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.